غير واضح. خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا، اللهم انفعنا، اللهم kafir anna sayyiatina waghfir lana dzunubana. Kita sekarang masuk ke matan ya. Kemarin sudah sudah penjelasan umumnya, sekarang ke matannya. Qala al-musannif radhiyallahu anhu, Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi, faslun fi syirkati, faslun fi syirkati, ya, pasal tentang perserikatan, perkongsian, koperasi, syarikat, syarikah. Wahia lughatan al-ikhtilatu. Syirkah itu secara bahasa artinya adalah ikhtilat, campur, ya, ikhtilat, ketercampuran, ya, ikhtilat, ya. Aslan, perhatikan, aslan ini harus diberikan mainan ini, paling sering dia. Ya, sini perhatikan sini. Ya. Wahia lughatan al-ikhtilat, ketercampuran. Ya. Wa syar'an, syirkatu secara istilah, secara fikih, ya. Secara istilah, secara fikih, thubutul haq. Thubutul haq itu sebuah hak menjadi, ya, menjadi status, berstatus, keberstatusan. Subut itu keberstatusan. Subutul hak ala jihatis syuyu', ya, berubahnya sebuah harta, sebuah kepemilikan, ya, berubahnya sebuah kepemilikan dari kepemilikan pribadi, statusnya berubah menjadi kepemilikannya suyu'. Ya, kemarin sudah ya. Istilah kemarin yang penting ya, suyu'un, sya'i'un, mithliyun, mutakawim. Ya, istilah yang harus antum hafalkan. Apa artinya suyu', ikhwah? Ghairu mutamayyiz. Ada mutamayyiz. Jadi secara istilah syarikat itu adalah thubutul haq ala jihatis syuyu' fi syai'in wahid, fi syai'in wahid lithnaini fa akthar. Jadi syai'in wahid itu jangan antum artikan satu barang, karena syarikat itu nggak mungkin cuma satu barang. Ya, ada dua baju, ada baju dan celana. Jadi syai'in wahid ini maksudnya sesuatu itu seakan-akan menjadi satu kepemilikan. Ya, jadi baju yang banyak, toko yang besar, itu seakan-akan satu kepemilikan. Walaupun itu kepemilikan 10 orang, tapi karena tidak tamayus, tidak bisa dibedakan, seakan-akan milik satu orang. Ya, bukan fi syai'in wahid itu syarikat hanya boleh di buku 1, buku 2, enggak gitu. Jadi subutul haq ala jihatis syuyu' fi syai'in wahid. Ya. Ya, bahkan ya, satu buku pun itu kalau sudah diakad syarikatkan itu jadi kepemilikannya itu enggak
kepemilikan untuk 2-3 orang itu jadi bercampur di situ, tanpa mana perbedaan kita nggak tahu. Ya. Jadi seandainya orang berserikat dalam sebuah toko, ya, misalkan STI Mart gitulah, ya, ada toko, terus itu berserikat, dari ustadz sampai santri diperbolehkan untuk memodali, kemudian nanti memiliki saham, persentase, ya, dan akadnya syarikah, berserikat. Jadi satu Indomie yang ada di toko itu kepemilikan semua yang bersaham di situ. Tapi ala jihati suyu, kita nggak bisa. Bungkusnya Indomie punyanya si Bilal, eminya punya si Dava, ininya punya Faros, ininya punya siapa namanya Hamzah. Nggak bisa seperti itu. Suyu, ya, fi syai'in wahid. Jadi syai'in wahid ini jangan antum artikan syarikat itu hanya di satu barang, enggak. Maksudnya satu barang yang ada di syarikat itu kepemilikannya itu syai'. Tidak ada tamayus. Jadi thubutul haq ala jihati suyu' fi syai'in wahid lithnaini fa akthar. Ya, namanya syarikat minimal harus 2 orang. Itu kalau itu sudah keharusan. Kalau tidak ada 2 orang lebih bukan dinamakan syarikat. Ya enggak, Noval? Tapi dinamakan apa kalau 1 orang? Hah? Apa? Ya, individu. Dinamakan apa kalau bukan syarikat? Ya kayak gitu. Milik dia gitu loh. ya kan? Udah betul ente, individu itu udah betul. Ya, milkun saksi namanya, ya kan? Milik pribadi. Ya udah. Seperti kita, ini buku ini milik saya, milik antum. Dah betul ente, Noval. Lo sudah betul, Val. ente Betawi kan? Bahasanya kan? Bahasanya. Bukan asalnya, tapi bahasanya kan? Seperti itu. Noval ya. Lah, taib. Wali syirkati khamsu syara'ito. Ada 5 syarat. Ada 5 syarat agar syarikat ini atau syarikatul anan ya di mazhab Syafi'i. Kemarin sudah sempat buka Bayjuri? Sudah sempat? Yang sempat coba angkat tangan. Ini cuma untuk saya tahu aja. Yang sempat angkat tangan. Angkat yang tinggi. Karena antum itu betul. Jadi tinggi, harus pede. Yang betul ini. Yang lurus angkat tangan. Bagus ya, ternyata walaupun minoritas tapi agak banyak ya. Coba yang belum buka Bayjuri, yang atau belum baca, belum diskusi tentang syarikat mufawadhah, inan, wujuh, abdan, angkat tangan. Yang betul, yang belum angkat tangan. Sisanya itu angkat tangan. Ya. Kepedean nanti, jangan tinggi-tinggi. Ya. Ya. Ya, dibuka lah, dibaca ya, baca. Baca ikhwah ya, baca. Iqra. Wali syirkati khamsu syara'id. Al-awwal, an takuna syirkatu ala nadhin. Ya, ini. Nadhin itu artinya uang. Nakdin. Jadi syarikat itu objeknya harus uang, nggak boleh barang. Ya. Tapi yang kita bahas kemarin, barang boleh nggak? Tapi syaratnya apa? Syaratnya apa, Raffi? Barang yang boleh jadi objek syarikat itu barang yang apa? Nah, Raffi. Nah, kan? Nggak tahu kan? Ya, ente Rifan apa? Misli. Barang yang misli. Apa artinya misli? Hawin. Antum bikin telur udah enak, tapi misli apa artinya? Apa? Hah? Lah, misli, ayo angkat tangan, misli. Yang belum baca, misli, ayo. Misli, yang belum baca ini apa Fathul Qarib itu loh. Apa artinya misli, wah? Yusuf, apa misli? Hah?
Ya itu boleh. Yang lain bahasa Indonesia nggak apa-apa. Apa itu misli? Apa ada Syafa? Apa? Ma tatasawa afradu fil qimati wa surati. Bagus sekali ya. Fil qimati wa surah. Di harga dan di bentuk. Kalau mutakawim apa? Salman. Mutakawim apa? Ma takhtalifu afraduhu fil qimah. Bisa. Au ma takhtalifu afraduhu fis surah. Fis surah wa fil qimah. Fis surah wa fil qimati walau ittahadatis surah. Ya. Misli dan mutakawim ini harus. Coba sekarang contoh misli dan mutakawim. Siapa yang memberi contoh? Coba. Hamid. Contoh misli itu apa? Secara pemahaman ente itu apa? Misli contohnya. Ayo. Seperti apa misli itu? Bagus ya, boleh. Saset ciki-cikian, sasetan yang harganya sama, isinya sama, boleh. Ya, mutakawim contohnya apa? Jundi. Hah? Tanah. Tanah apa? Tanah apa? Ya, beda tempat ya. Bagus, betul. Mutakawim yang lain apa, Fadlan? Ayo Fadlan, jangan futur Fadlan, ayo. Future aja kesuwen Fadlan. Sedina wae. Ayo. Tanah. Podo, sing liyane. Contoh yang lain apa? Apa Fadlan? Hasan apa contohnya mutakawim? Kok sing beda Helmi? Enggak, jangan ada kata jual. Mutakawim ini sifat barang. Sayun mutakawim, sayun naat mutakawim, sayun man'ut mutakawim naat. Sebutkan barangnya aja. Barang mutakawim itu apa? Enggak usah ada jual-jualnya. Barang yang mutakawim, ente kan Lamongan ya, lobster mutakawim. Karena mesti setiap ininya beda surah dan beda harga. Ya, barangnya. Basil, mutakawim apa di Flores? Batu. Boleh batu. Tapi gak cuma di Flores batu itu. Yang khusus di Flores apa mutakawim? Yang halal loh, bukan babi. Apa? Yang halal. Kain batik itu zaman sekarang itu saking canggihnya itu misli dia. Kita bisa bermodalkan batik dan nggak tahu bedanya. Itu batik itu misli mungkin batik. Yang mutakawim jelas beda bentuk, setiap barangnya tuh beda apa. Di ini sih yang lain ya. Imat Lampung apa? Keripik pisang. Keripik pisang itu misli zaman sekarang. Keripik pisang. Rahmat apa? Mutakawim, barang mutakawim. Sapi, kambing, bebek, apa? Pohon.
ayam, apalagi coba, sayuran, ya, buah-buahan, itu mutakawim itu. Setiap bentuknya itu mesti beda dan harganya beda. Ya, oke. Jadi di sini musannif mengatakan syarikat itu harus uang. Jadi lebih sempit ini. Mithli tapi uang, jadi lebih sempit lagi. Ya. Seperti itu. Musannif itu siapa? Al-Imam. Busujak kaya Pak Dene wae. Antakuna syarikatu ala nadhin nakdin minad darahimi wad dananiri. Ya. Jadi ini sempit ini musannif ini Al-Imam ini. Wa in kana maghsusain. Maghsus itu ada campurannya. Maghsus itu ada campurannya. Jadi dinar itu emas, tapi ada campuran logam yang lain. Dirham itu apa? Dirham itu perak. Tapi ada campuran yang lain. Maghsus namanya. Ada campuran, makhlut. Ya. Jadi modal itu walaupun emas dan peraknya itu tercampur, itu tetap boleh jadi modal syarikat, tetap boleh. Tapi ada syaratnya, kata Imam Fathul Qorib. Inistamarro rawajuhuma fil balad. Rawaj artinya apa? Keberlakuan. Rawaj itu keberlakuan. Dengan syarat dinar yang maksus ataupun perak yang maksus ini masih berlaku untuk transaksi di sebuah tempat. Masih menjadi bahasa sekarangnya uang resmi. Umlah rasmiyah, umlatun rasmiyah. Legal currency. Apa namanya? Mata uang yang legal. Ya. Selama masih menjadi legal, resmi, sah, walaupun dinar itu maksus, tidak apa-apa jadi modal untuk serikat. Maka sekarang serikat pakai uang kertas, pakai dolar, rupiah, semuanya boleh. Paham poin ini? Ya, perhatikan ikhwah ya, perhatikan. Nanti diskusi ke teman-teman, ngobrol, belajar ba'dal isya. Ya, penak loh di STI ini, masuk kelas, terus setelah duhur kosong, pada asar kosong, olahraga, pada isya belajar, silakan belajar. Tapi kalau kalian pada isya tidak belajar, ini kalian mau ngapain di sini? Tiba-tiba 4 tahun gitu aja, tiba-tiba tuwek gitu aja. Enak loh, pagi masuk kelas, malam belajar 2 jam, udah lanjut jajan. Ya, makanya malam itu dimanfaatkan, diskusi, debat, belajar, membaca, ya, seperti itu. Taib, antakuna ala nadhin minad darahim wad dananir wa in kana maghsyusyaini wastamarra rawajuhuma fil balad wala tasihu. Ya, wala tasihu. Apa nih yang nggak boleh ini ikhwah? Tibrun, wahuliyun, wasabaiku. Jamak dari sabikah. Tibrun, emas yang masih dalam bentuk pasir. Huliyun, emas yang sudah dibentuk qotsiro, telah dibentuk. Sogo yasuhu, sigo yusohu, sawago yusawiru, sigotan, telah dibentuk menjadi gelang, kalung, cincin, anting-anting. Lah, itu namanya huliyun. Paham Raffi? Apa coba? Apa huliyun? Loh, baru 1 detik.
Baru 1 detik loh bro. Huliun udah dibentuk. Raffi ini melamun antum, jangan melamun Raffi. Ente mikirkan siapa? Coba fokus Raffi ya. Orang mana ente? Hah? Lampung. Sama Kak Imad. Ya. Fokus Raffi ya. Ya. Nggak pacaran tuh ente? Nggak pacaran kan? Jujur. Kayak. Walatasiu fi tibrin. Apa tibrin, Raffi? Wallah, ya Raffi itu banyak tobat Raffi ya. Ada tobat. Sayaf. Apa huliun? Tibrun, kasir. Sabaik, jamak dari sabikah, emas batangan. Nah, berarti emas itu ada 4 macam. Nakdun, emas yang sudah jadi bunder-bunder recehan itu, mata uang. Huliyun, sabikatun, tibrun. 4 macam emas ini. Semuanya dhahabun namanya. Raffi ya. Kan antum kalau kesulitan ngapal, tak kasih solusi. Digambar. Ini. Jadi setiap mufradat antum gambar, 1 abad baru selesai. Kan antum orang seni kan? Antum rosam kan? His. Ente mat. Ente orang seni bukan? Setiap jam 11 nyilok ini. Imat itakilah mat ente mat. Serius. Jadi uswah hasanah ente sebagai bapak di kelas ini. Jadi nggak boleh ya. Modal syarikah itu tibrun, huliyun, sabaik itu nggak boleh. Sebagai modal itu nggak boleh. Nah, tetapi ini ada khilaf. Karena emas batangan, kalau batangannya sama dicampur tamayus nggak? Jangan mau tak mandu, tamayus nggak? Nggak, itu gini Fadlan, gini. Emas batangan kalau bentuknya sama terus dicampur, tamayus nggak? Nggak tamayus. Kalau nggak tamayus, boleh syarikah nggak? Boleh. Maka pentidaksahan huli tibrun ini, sabikah ini dikritisi nggak kira-kira? Dikritisi. Tibrun, emas yang masih bentuk pasir, kalau dicampur terjadi tamayus atau tidak terjadi tamayus? Tidak ada tamayus. Kalau tidak tamayus harusnya tasih atau la tasih? Nah, anting-anting gelang yang sama bentuknya tamayus enggak? Enggak, yang sama bentuknya kok. Jadi berarti la tasih di sini bukan qaulun wahid ini. Ini ada masukan-masukan. Makanya dalam syarah kalau nanti antum buka itu ya, Imam Burmawi dan Imam Mudabigi, ya, Imam Burnawi dan Imam Mudabigi, ya, rajjaha sihhata syirkah fi dzalika, membolehkan berserikat dengan 3 ini, membolehkan berserikat dengan 3 ini. Yardan, 3 ini itu apa? Kurang cepat. Azmi, 3 ini itu apa? Tibrun, huli sama sabaik. Bagus Azmi. Ya. Membolehkan berserikat dengan 3 ini. Imam siapa yang membolehkan? Faik. Tadi yang disebutkan siapa? Yang ingat siapa tadi? Siapa? Falan. Siapa? Burmawi, bukan Burnawi. Burmawi, Imam Burmawi dan Imam Mudabigi membolehkan berserikat, menyelisih perkataannya Al-Imam Fathul Qorib.
Karena apa? Mithli, karena menganggap mereka itu mithli. Tiga ini mithli. Jadi mithli dan mutakawim ini boleh istihad nggak? Boleh istihad nggak? Boleh. Bukan qot'i yang tidak bisa dirubah. Zaman itu mutakawim, zaman sekarang bisa jadi misli. Kaedahnya kalau ittahadat surah wa qimah itu maka dia misli. Suratan wa qimatan. Paham ya? Jadi misli ini perkara yang bisa diisyad, bisa berubah. Bukan seperti sholat 5 waktu, tak bisa berubah. Taib. Wa takunu syirkatu aidzan 'alal mithli. Kal hintoh. Hintoh apa artinya, ikhwah? Hintoh artinya apa? Gandum. Gandum. Gandum kalau dicampur tamayas atau enggak? Berarti boleh syirkah enggak? Oke. Lal mutakawwim kal urudi. Al urud jamak dari ardun. Aradun. Ardun. Aradun. Ada ardun, aradun, airdun. Aradun artinya barang. Ardun artinya apa? Lebar. Airdun artinya kehormatan. Paham? Bilal, baju ente bagus Bilal. Besok dipinjamkan ke Rifan ya, biar kegeden. Rifan latal up game kathiran anta ya. Liburan besok jangan main game lagi ya. Paham? Ya, betul loh, jangan mandok-mandok tok ente. Perubahan. Ya, berubah. Ya. Taib. Kal urudhi minats thiyabi wa nahwiha. Jadi thiyab itu di sini masuknya ke ini, ke mutakawim. Padahal sekarang saya tanya, ketika kita beli pakaian yang kita pakai sekarang, itu toko hanya bikin satu atau puluhan atau bahkan ratusan? Hah? Ya, itu berarti mutakawim atau misli? Misli. Tapi ini mutakawim pakaian zaman itu. Ya, seperti itu. Baik. Wathani an yattafiqa fil jinsi wan nau'i fala tasihu syirkatu fil dhahabi wad darahim. Enggak boleh ya berserikat dengan emas dan perak karena ini sudah beda jenis. Wala fi sihahin wa mukassaratin. Ini beda nau. Kalau zahab dan dirham itu beda jenis. Karena zahab itu jenisnya apa? Daim. Zahab jenisnya apa? Zahab jenisnya emas. Kalau apa namanya? Dirham jenisnya apa? Perak. Jangan tertawa. Gini loh. Zahab itu jenis. Nau'nya ada berapa? 4. Ya. Bahkan lebih mungkin kalau yang saya nggak tahu. Dirham juga sama, ada tibrunnya, ada hulinya, ada sama. Berarti kalau dahab dan dirham ini beda nau' atau beda jenis? Jenis. Sekarang gini, beras Arab dengan beras Jawa, ini beda nau' atau beda jenis? Bagus. Sihah wa mukassar. Sihah itu artinya dinar atau dirham yang masih mulus. Mukassar itu yang sudah dompel-dompel. Berarti sihah mukassar ini macam atau jenis? Macam, gitu ya. Miftah, berikan saya contoh macam dan jenis dalam kehidupan sehari-hari. Coba, ayo yang cepat.
Bagus. Macamnya kayu semen dengan kayu jati. Bagus. Besi. Ya, kalau besi macamnya apa? Yang lain besi apa? Besi baja. Terus besi apa? Besi apa? Baja ringan, baja berat apa? Besi sekarat. Besi sekarat, besi inalillah apa lagi? Ya, bagus ya. Itu bagus, Miftah. Tidak bisa membedakan ya. Baik. Wala fi hintatin baydoa wa hintatin hamroa. Gandum putih dan gandum merah. Karena bisa apa? Bisa apa? Kenapa nggak boleh? Karena bisa dibedakan. Bisa dibedakan. Jadi intinya nggak bisa dibedakan biar sah. Masih jalan ya. Taib. Wathalith, agar syarikat itu sah, an yakhlital malaini bihaisu la yatamayyazan. Sebelum akad dicampur. Kalau uang didompetkan yang sama, direkenengkan yang satu. Kalau barang dimasukkan ke gudang bareng-bareng. Kalau beras dimasukkan. Yang penting sebelum akad sudah terjadi percampuran. Paham ya? Ya, tadi nyinggung tentang emas dan perak tadi. Ada syair bagus ya. Ra'aitun nasa qad dhahabu ila man indahu dhahabu wa man la indahu dhahabu fa anhu nasu qad dhahabu. Ya. Ra'aitun nasa munfaddah ila man indahu fiddah wa man la indahu fiddah fa anhu nasu munfaddah. Terus yang terakhir, ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa anhu nasu qad malu. Fahim tum? Ya. Dahabu, malu. Tapi dahabu yang pertama artinya emas, dahabu yang kedua artinya pergi. Malu yang pertama artinya harta, malu yang kedua artinya malayamilu, pergi juga. Itu dalam balaghah namanya apa? Jinas. Udah sampai belum? Kok tahu ente belum sampai? Rajin sekali ente. Iya, nggak mungkin ente tahu. Ya, nggak apa-apa. Tapi sekarang jadi tahu kan? Jadi ilmu sekarang. Ya, jinas namanya ya. Namanya apa? Jinas. Jinas itu bayan, badik atau ma'ani? Badik ya. Badik ya. Jadi itu badik. Apa? Balaghah. Ya pastilah balaghah. Ya. Baik. Wa an ya'dzana kullu wahidin minhuma ay minasyarikaini li sahibihi fit tasarruf. Jadi memang masing-masing harus mengizinkan. Saya izinkan kamu dan yang satu saya izinkan kamu. Karena dia akan bertasarruf di hartanya temannya. Fa in adzina lahu fihi. Kalau sudah terjadi izin, fa in udzina lahu fihi atau fa in adzina lahu fihi. Bisa dua-duanya. Tasarrafa bila dharar. Nah, ini kaidah penting dalam bersyarikat. Penting sekali ini. Setiap partner wajib bertransaksi dengan transaksi yang paling maslahat. Bila dharar. Al-ahwat, al-aslah, al-ahsan, al-afdal. Ini kaidah penting. Ketika kalian bekerja sama, wajib bertransaksi yang tidak merugikan. Seminimal mungkin itu mafsadat itu. Dan sebanyak mungkin maslahat. Ini kaidah umum. Maka kalau kita seenaknya, ini kita menanggung rugi. Kita domin, kita mengganti. Dalam kerjasama apapun. Ini kaidah penting. Tasarrafa bila dharar. Dia wajib bertransaksi tanpa merugikan. Apa itu bertransaksi tanpa merugikan? Akan dijelaskan oleh Imam Fathul Qorib.
fala yabi'u kullun minhuma minasyarikaini nasi'atan. Tidak boleh menjual kredit, harus cash. Karena kalau kredit bisa jadi dia nggak bayar, dia kabur. Kecuali ada kesepakatan di awal, nggak apa-apa kredit. Tapi asal nggak boleh. Karena kredit itu madzinnatul khotor, rawan dengan bahaya. Utang ini kan bahaya. Kalian bersarikat, ini saya kasih contoh ya. Bilal bersarikat dengan Dafa, masing-masing mengumpulkan 100.000. Dafa Islami, ya. Bilal bersarikat dengan Dafa Islami, ya, seperti itu. Masing-masing 100.000. Dibelikanlah 5 baju, ya. Baju ini masing-masing dihargai 100.000. Sehingga kalau terjual 5-5-nya 500, untung berapa? 300.000. Tadi loh 100, modalnya 100, beli 5 baju, dijual di santri STI setiap bajunya 100, ya. Lah, Bilal ini baju yang diharga 100 sama Bilal dijual dengan harga 30.000. Harusnya dijual berapa? Dia jual, ini namanya ghubnun fahish. Ghubnun itu keteledoran, fahish yang tidak bisa ditolerir. Ya kalau dijual 95 itu masih masuk akal lah, masih untung. Lah ini 30.000 loh, 100 ke 30.000. Ini artinya keterlaluan, ghubnun fahish. Jarak itu namanya apa? Bahasa ekonominya itu jarak itu namanya apa? Selisih itu bahasa Indonesianya. Ada bahasa ekonominya itu loh. Apa? Bukan, estimasi itu perkiraan jarak. Tapi nggak apa-apa, bagus. Jarak, betul itu jarak, tapi jarak tempuh itu estimasi itu. Apa namanya itu? Kalkulasi itu jumlah. Kalkulator penjumlah. Ya. Kalkun ayam. Ya. Ya. Jadi selisihnya itu terlalu signifikan, terlalu anjlok, itu namanya ghubnun fahish. Lah, jikalau Bilal menjual dengan 30.000 seperti ini ya, maka transaksi dia tidak sah di saham dia. Sekarang kalau modal 100 itu berarti sahamnya masing-masing berapa? Modalnya kan 100, Dafa Islami 100, Bilal 100, berarti sahamnya berapa Bilal? 50%. Ketika dia jual 30.000, ya, ketika dia jual 30.000, ini tidak sah, 50%-nya nggak sah. Gampangannya wis, ya, biar cepat ini fikrohnya seperti ini. Fikrohnya berarti dia hanya sah di 15.000. Dia harus mengembalikan 15.000 ke Dafa, mengembalikan domain, karena dia menjual dengan doror, tidak maslahat, maka dia nggak sah, nggak main-main loh. Maka dia kembalikan 15.000 ke Dafa ini. Sahnya 15.000 aja, paham ya? 15.000-nya dibalikkan. Tafriqu safqah yang pernah kita bahas kemarin. Paham ya? Jadi nggak boleh bertasarruf dengan doror, nggak boleh. Paham ya? Di sahnya cuma di saham dia. Jadi ingat kaidah ya. Kalau seorang wakil bertasarruf, berakad, bertransaksi dengan yang membahayakan, maka transaksinya hanya sah di saham dia. Saham dia 50%, sah di 50%. Saham dia 20%, sah di 20%. Sisanya nggak sah, dia ganti ke teman-teman partnernya. Ganti dalam bentuk uang.
Gimana? Wadih ya? Wallahu ta'ala alam. Yaitu akan dijelaskan di sini. Contohnya nggak sah apa-apa menjual kredit. Bajunya dijual kredit, bayar nanti nggak apa-apa. Nggak boleh. Harus bayar sekarang. Karena antum itu menjualkan wakil antum, bukan punya antum sendiri. Kecuali ada kesepakatan di awal, nggak apa-apa, wis nggak apa-apa. Kesepakatannya bisa dirubah. Paham ya? Wala bi ghairi naqdil balad. Nggak boleh menjual dengan mata uang negara lain. Di Indonesia nggak boleh antum transaksi dengan dolar dalam berserikat asalnya. Tapi kalau disepakati rupiah dan mata uang yang dunia, dolar, real, euro boleh. Tapi pakai junah Sudan nggak boleh, nggak ada harganya. Tapi dolar, euro, pound sterling, ringgit, real nggak apa-apa, karena ini semua lebih besar dari rupiah dan lebih kuat dari rupiah. Nah, ada kesepakatan, boleh. Tapi tanpa kesepakatan harus rupiah. Karena bisa jadi nggak tahu nukernya di mana, nggak tahu yang asli dengan yang palsu, sangat rawan, betul nggak? Ya itu. Paham? Paham nggak, Saiful? Pul? Yang nggak paham mana namanya, Pul? Jangan malu ente, yang nggak paham mana. Tapi jangan main-main ini. Jangan main kayak Aslan. Saiful dan Aslan ini. Gitu yang nggak paham mana, Pul? Yang mana? Nggak, rupiah itu nggak paham. Gini loh, Bilal sama Dafa ini, Dafa jual baju kan? Ya kan? Dafa kan jual baju tuh. Contoh yang barusan. Paham semuanya? Dafa kan jual baju. Tapi dia kan nggak murni bajunya dia, itu baju bersama, ya kan? Ketika dia ingin jual bajunya ke Ahnaf, dan Ahnaf bayarnya pakai ringgit, nggak boleh. Kalau Dafa menerima ringgit, akadnya nggak sah. Karena harus jual dengan rupiah. Paham ya? Kenapa nggak sah? Bisa jadi ringgit ini nggak payu di sini. Bisa jadi Bilal itu butuh uang sekarang untuk makan. Ringgit mau makan nggak ada yang mau. Nukernya harus ke Solo. Bukanya harus hari ini, jam ini, repot. Paham? Makanya nggak boleh. Kecuali di awal ada kesepakatan boleh, jadi boleh. Paham nggak, Saiful? Yang lain paham nggak? Yang mau bertanya silakan coba sebelum saya lanjutkan. Dari awal syarikat. Wadah kan? Ya, baik, silakan. Contoh. Betul. Bagus ya, bagus sekali. Contoh gini, beras lah, sama-sama sekilo tapi beras basmati yang sekilonya itu harganya bisa 60 sampai 100 ribu, dengan beras ini rojo lele yang sekilonya mungkin cuma berapa puluh ribu aja. Beras rojo lele, sama-sama beras ya kan, tapi beda kualitas ya. Berarti dia surahnya sama, timahnya berbeda, ya kan? Ini tidak boleh kasusnya seperti tanah. Tanah itu bisa sama surahnya 1 meter persegi, 2 meter persegi. Surahnya sama, tapi kimahnya berbeda. Itu mutakawim. Jadi kiasnya dengan tanah. Gitu ya? Baik ya? Mafhum lah? Bagus. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, Zaki, Zangki, Tinggi. Ya, ayo. Hah? Awal modalnya mereka tuh kan belum tahu. Mereka modalnya beda. Makanya satu 50.000, satu 25. Iya. Terus yang modalnya 50.000 ini dikembaliin 25 biar modalnya sama 25 itu paling.
Enggak. Syarikah enggak harus sama modalnya. Kan karena kan biar baginya enak. Oh, biar baginya enak. Sebenarnya 25 dan 50 ribu juga enak kok. Enak itu udah enak. Gini loh. Kan 25 50 kan? Berarti total 75 kan? Berarti yang 25 itu sepertiga. Udah enak. Udah enak. Ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau ngembaliin jangan cuma ngembaliin modal loh. Plus untungnya dibagi sekalian. Paham kan? Jadi ketika antum mau apa? Mau biar sama misalkan sebulan ini udah berjalan, terjadi bagi sekalian. Untungnya berapa? Modalnya berapa? Mulai lagi serikat baru. Bukan cuma bagi modalnya, untungnya juga karena yang modal 50 untungnya lebih banyak. Paham nggak? Misalkan 75 tadi modalnya, terus jadi 300 ribu, berarti untungnya berapa? 225. 2/3 untuk yang modalnya 50, 1/3 untuk yang modalnya 25. Jadi 1/3 kali 225, 2/3 kali 225. Balikkan. Untungnya seperti itu, terus baru modalnya dibalikkan, mulai lagi. Silahkan. Jadi ketika balikkan nggak cuma modalnya, tapi seuntung-untungnya. Syarikah ini. Dan syarikah ini boleh dihitung kapanpun ya. Karena syarikat ini akad jaiz, bukan akad lazim. Artinya masing-masing orang bisa pisah kapanpun saja. Bisa dihitung kapanpun, per minggu, per hari, per bulan boleh. Mau pisahan kapanpun bisa. Paham enggak? Syarikat itu seperti itu, akdun jaiz, bukan akdun lazim. Akdun jaiz ya. Boleh pisahan kapanpun. Saya lanjut dulu ya. Nanti mau tanya lagi boleh yang lain. Taib. Selanjutnya, wala yabi kullun minhuma nasi'atan wala yabi kullun minhuma bighairi naqdil baladi wala yabi kullun minhuma bighubnin fahishin. Seperti contohnya siapa tadi? Bilal dan Dafa Islami. Ya, karena Dafa Nur udah alumni kan? Seperti itu. Seperti itu. Iya, memang sekarang akhir zaman tuh kebalik semua. Taib. Wala yusafiru bil malil mushtarak ila biidznin. Ini penting. Jangan membawa harta bersama di safar kecuali sudah izin. Tadi bajunya berapa tadi? Bilal sama Dafa tadi? 5. Dafa pengen pulang Mojokerto. Ya, pengen pulang ke Mojokerto, seperti itu. Bajunya jangan dibawa. Bisa jadi pas naik bis Sumber Rahayu, ya Sugeng Kencana atau Sumber Rahayu, ya itu bisnya balik, bajunya kena mesin kebakar. Jadi safar itu madinatul khotor. Safar itu adalah rawan bahaya. Madinatul khotor. Madinah itu rawan, khotor itu bahaya. Jadi tidak boleh harta syarikat itu dibawa ke tempat yang berbahaya, dibawa safar, dibawa naik kapal, dibawa, kecuali diizinkan. Nggak apa-apa dibawa, karena di Mojokerto itu arus pasar itu bagus. Karena Mojokerto itu kan dekat ke Surabaya, ke Sidoarjo. Nah, ke sana dijual di Pasar Turi gitu kan. Seperti itu, dijual di Pasar Turi, di Ampel. Ya, di sana dijual langsung habis sehari. Nah, adapun kalau dibiarkan di Simo ini sirkulasinya itu lambat. Nah, nggak apa-apa dibawa, tapi biidznin. Jadi semua tadi kalau biidznin boleh, kalau tanpa idznin nggak boleh. Tidak lain tidak bukan syariat memberi regulasi yang ketat seperti ini agar apa? Agar amanah, agar tidak terjadi cekcok, perselisihan, pertikaian. Indah sekali syariat itu. Ya. Ini bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari.
kelas ini kesepakatan kalau ada harta bersama boleh dipakai dengan syarat bila doror, tasarrufun bila doror. Kalau tasarrufun bila doror, ada apa-apa dia ganti. Ya, paham Imad? Ya, Azam paham, Amar paham, Hamzah, siapa lagi? Ya, Farosh. Antum kakak kelasnya Fatih ya? Pantesan lebih gede. Ya. Antum jangan mempelkoto adik kelas antum. Jadi kakak kelas yang penyayang ya. Jangan menindas ya. Ya, seperti itu. Kakak kelas yang baik itulah kakak kelas yang menggendong adik kelasnya. Aku remek rek gitu. Ya. Amros. Ada aku senior juga antum ini, diam-diam. Ya. Tapi Faros ya. Selanjutnya fa in fa'ala ahadus syarikain. Kalau antara Bilal dengan Dafa tadi melakukan manuhya anhu, melakukan yang terlarang seperti yabi nasi'atan bi ghairi naqdil balad bi ghubnin fahis, lam yasih fi nasibi syarikihi, maka jual belinya Bilal tidak dianggap sah di sahamnya Dafa. Wa fi nasibihi, adapun di jatahnya si siapa ini? Si Bilal itu qaulan fi tafriqis safqah. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan enggak sah juga, ada yang mengatakan sah. Tapi yang muktamad itu sah ya kan? Tafriqus safqah itu kan muktamadnya kan sah di sahamnya dia. Tapi walaupun sah itu khilaf, sahnya itu khilaf. Makanya subhat. Karena sahnya diperdebatkan, subhat. Seperti itu. Jadi tadi dalam kasus Bilal menjual bajunya 30.000 tadi, padahal harusnya berapa? 30.000, 100 kan? Itu 15.000 yang sahamnya Dafa itu pasti tidak sah. Harus dibalikkan. 15.000 yang di sahamnya dia itu khilafiyah. Sahnya itu khilafiyah. Muktamadnya sah tapi ada yang mengatakan nggak sah juga. Jadi nggak sah semua. Jadi makruh subhat. Wa man ittaqa subuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Lidinihi wa irdihi. Seperti itu. Paham kok? Semarang nanti kok ya? Ya Semarang ulon kan? Ya. Jepara ya Semarang. Ya. Kok ya. Taib. Fahimtum? Kita baca lagi. Wal khamisu an yakuna ribhu wal khusran ala qadril malain. Untung dan rugi itu sesuai modal. Sawa'un tasawa syarikani fil amal fil malil mushtarak au tafawata fi. Jadi untung itu dipatok dengan modal. Walaupun kerjanya Bilal lebih banyak atau kerjanya Dafa lebih sedikit, untung sesuai modal. Kerja banyak dikit itu tidak mempengaruhi untung. Berarti nggak adil dong. Adil. Solusinya bukan pakai untung. Jadi gini, solusinya adalah di awal. Misalkan di awal gini, saya sama Dafa ngumpulkan uang 100. Ini kita berserikat. Saya modal 500.000, Dafa modal 100.000. Berarti saya untungnya nanti 5/6. 5/6. Ini yang gampang dihafal sih. Dafa urunan 100.000, ana urunan 900.000. Berarti untungnya ana 90%. Ya.
Tapi yang banyak kerja dafa. Banyaknya kerja dia tidak menjadikan boleh nanti untungnya saya 20% ya. Tidak boleh, tetap 90%, 10%. Tapi boleh dengan cara saya dikasih ujroh. Jadi saya biasanya setiap minggu 5 hari itu saya masarkan seharinya 5 jam. Itu ujrohnya seminggunya 500.000. Berarti kalau sebulan 2 juta. Tetap untungnya 10%, 90%. Tapi sebelum untung dibagi, kita keluarkan dari untung itu 2 juta dulu untuk bayar dia. Baru dibagi 90%, 10%. Jadi, apapun perbedaan kerja antara seorang gerombolan orang yang berserikat, untung tetap harus dipatok dengan modal. Karena itu yang paling jelas untuk mematok keuntungan. Adapun nanti ada yang kerjanya lebih dan sebagainya, itu dibikin kesepakatan di awal pakai akad lain, namanya akad sewa menyewa. Kita hargai capek dia dengan upah sendiri sebelum dikeluarkan untung dari perserikatan, kemudian kita bagi persentase. Jadi kalau capek itu harus dipastikan dengan upah awal, ujroh. Bisa dipahami nggak? Mafhum di sini? Yang belum paham ada? Udah paham ya? Jadi tetap adil di sini. Jangan terus kita mengatakan berarti nggak adil, ada yang kerjanya lebih. Adil, yang kerjanya lebih dihargai di awal dengan kesepakatan. Wadih, Nofal, Miftah, Yusuf, Rifhan, Salman, Azmi, Azam, Amar, Azmi. 3A. Ya, Azam, Amar, Azmi. Ada yang A lagi nggak? Banyak ternyata. Ya. Paham ya? Oke. Sawa'un tasawa syarikani fil amali fil malil mushtarak aw tafawata fi. Fa in syarata tasawiya fi ribhi ma'a tafawutil malain aw aksihi lam yasih. Enggak boleh. Kalau mensyaratkan sama fi ribhi ma'a tafawutil malain aw sama fil malain ma'a tafawuti fi ribhi, kebalikannya. Enggak boleh. Paham ya? Tasawir ribah tafawutul mal atau tafawutur ribah wa tasawil mal. Gak boleh dua-duanya. Modalnya 50 semua, tapi untungnya 1/3, 2/3, gak boleh. Atau modalnya 2/3, 1/3, tapi untungnya setengah-setengah, gak boleh. Ar-ribhu wal khusranu ala qadril malain. Yang ingat pelajaran kemarin saya tanya, syarikat yang mensyaratkan untung rugi harus sama namanya syarikat apa? Angkat tangan. Daki, selain daki, selain dangki, selain zaki dan dangki. Ya, siapa? Siapa? Angkat tangan yang belakang. Soleh. Syarikat apa namanya? Yang mensyaratkan harus sama untung rugi. Mufawadoh. Yakin? Ya, belum terlalu yakin sebelum saya betul salahkan. Yang lain, Ahnaf, syarikat apa yang tepat? Mufawadoh juga ikut-ikutan ya. Habibur Rahman ikut-ikutan. Taklid ya, taklid buta ya. Tip Nofal Mufawadoh juga ya, ikuti yang banyak. Wa ma aktsaruhum bimu'minin ya. Taib. Kok harus punya pendirian. Walaupun seorang jangan takut berbeda. Ayo apa? Syarikat apa? Ya, mufawadoh ya.
Betul, syarikat mufawadah itu nggak boleh, nggak sah. Ya. Wa syarikatu aqdun jaizun minat tarafain. Artinya jaiz itu boleh pisah kapan saja. Wahida idin falikuli wahidin minhuma, setiap dari dua orang partner boleh melakukan faskhul syarikah mata sya'a wa yan'azilani anit tasarruf bi faskhihima, boleh pisah kapan saja, dan yan'azil, in'izal artinya sudah sendiri-sendiri. Wa mata ya, wa mata ya, mata jinas juga kan ini. Wa mata ahaduhuma au junna, atau gila salah satunya, au ughmiya, atau pingsan ya, batalatil kasyarikah ya, batalatil kasyarikah. Kalau gak ini Fadl turu awet mau. Betul gak? Ya, betul. Masa salah? Harus betul. Ya, seperti itu. Ya. Fadlan ini. Wa mata ahaduhuma au junna au ughmi alaih batalatil kasyarikah. Batalatil kasyarikah. Jadi kaidah ikhwah, setiap akad jaiz itu batal dengan mati salah satunya, gila salah satunya, pingsan salah satunya, dan boleh pisah kapan saja. Itu akad jaiz. Ya. Ada anak namanya Jaiz itu kelas berapa ya? STI namanya Jaiz. Hah? Jaiz. Anak kelas kalian ada namanya Jaiz gak? Sekarang gua. Jaiz siapa ya Jaiz? Ya. Jadi akad jaiz ya, ada akad jaiz, ada akad lazim. Semua akad yang sudah kita pelajari di awal, baik akad lazim, rohan ba'dal qabdhi, akad lazim, hawalah, akad lazim, apalagi yang sudah? Salam, akad lazim, apalagi? Sulah itu kan dalamnya ada akadnya. Ibra, akad lazim. Hibatun ba'dal qabdhi, akad lazim. Ini akad jaiz, ini syarikah nih. Fahimtum ya? Fahimna. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Masih ngerekam nggak ini? Wakalah ya, kita tambah wakalah. Tapi papan tulis dulu. Arahkan ke sini, Ibrahim. Haris. Nanti kalau Bilal tangani atos. Tugel nih. Ya, baik. Kita sekarang kasih gambaran wakalah. Wakalah ini penting sekali ikhwah, karena setiap hari kita melakukannya. Tolong bayarkan korban, tolong. Nah, itu wakalah semua itu. Sah nggak kita mewakilkan korban zakat, itu sah nggak? Jangan-jangan nggak sah selama ini. Ya, jadi kita sekarang akan membahas wakalah. Secara arti semuanya tahu, perwakilan. Ya, tetapi improvisasi pengembangan surah wakalah itu sekarang sudah nggak karuan, banyak sekali dalam bentuk yang bermacam-macam. Ya, makanya kita harus tahu. Ya, bahkan ada yang mungkin aneh-aneh ya, mewakili sholat, mewakili puasa, ya, masih hidup diwakili hajinya. Jangan-jangan ada, jangan-jangan antum juga menganggap itu boleh. Antum masih hidup, masih urip ini, batang hidungnya masih ngorok, bayar orang untuk menghajikan antum. Dilihat haji 75 juta, furoda 300 juta, ONH plus 100 juta. Terus lihat di status WA, badal haji 1 juta. Akhirnya antum inbox, tolong ya badal haji. Atas nama almarhum siapa? Enggak almarhum, saya. Oh, saya sudah haji 1 juta tok. Padahal badal itu syaratnya udah meninggal atau lumpuh. Nah, jadi tidak semua perwakilan itu sah.
Ya kan? Antum kira kan boleh kan? Saiful kan? Iya. Sesat dia sebelum ini. Makun tata drimal iman walal Islam gitu kan. Ya, maka wakalah ini penting. Jadi dia sehari-hari itu selalu terjadi. Ya, maka kita akan belajar al-wakalah. Ya, al-wakalah. Perwakilan, perwalian. Kemarin pas Adin nikah, yang mewakilkan walinya perempuan Ustadz Daris. Wakalah nggak? Jangan-jangan nggak boleh itu. Nggak sah itu. Jangan-jangan boleh juga. Nah, boleh toh wakil wali boleh. Nanti saksi wakil saksi juga. Boleh nggak saksi wakil? Nah ini wakil ini bab yang sangat penting sekali. Masuk di semua lini kehidupan. Wudhu. Saya lagi panas badan saya. Tolong wakilkan saya wudhu. Terus diwakilkan. Nanti kalau sudah saya wudhu terus gimana? Sentuhkan badanmu ke badanku. Nah, bisa jadi boleh loh. Antum belum tahu hukumnya, tertawa boleh kok gimana? Nah, jadi intinya ini perwakilan ini sangat penting ya. Masuk di bab ibadah, masuk di bab muamalah, masuk di bab nikah. Maka harus tahu antum hukumnya. Bahkan sekarang pondok itu mesti ada yayasan. Ada guru, ada santri. Dulu pondok itu cuma kiai dan santri. Seiring berkembangnya zaman, yayasan mesti menjadi bagian dari pondok. Apa status yayasan itu? Wakil. Maka harus tahu hukum perwakalahan. Karena yayasan adalah wakil. Dari siapa? Wakil dari donatur. Ya kan? Wakil dari wali santri yang bayar SPP. Untuk wakil. Jadi wakalah ini penting sekali. Sangat penting. Masuk di bab banyak yayasan. Takmir masjid. Ya. Itu masuknya akadnya tuh wakalah. Secara garis besar loh ya. Bisa akad yang lain itu masuk. Tetapi wakalah ini menjadi yang paling dominan. Maka harus tahu antum konsep wakalah secara umum. Ya. Jangan ngantuk. Siapa namanya? Bilal. Ya, seperti itu. Antum nggak ngantuk, saya tahu. Tapi kan boleh jangan ngantuk. Seperti itu. Taib, apa definisinya wakalah ikhwah? Ini yang pertama penting definisi ya. Definisi wakalah adalah tafwidhu saksin. Tafwidhu saksin ila akhar. Amron yakbalun niyabata liyaf'alahu fi hali hayatihi. Panjang tapi gampang dihafal ya. Tafwidhu saksin li akhara amron yakbalun niyabata liyaf'alahu fi hali hayati. Kata kuncinya tafwid, menyerahkan. Yakbalun niyabah kedua, hal hayah. Kata kuncinya ada 3. Ini kata kuncinya. Ada penyerahan, yang diserahkan itu memang bisa diserahkan, eksekusinya pas yang menyuruh mendelegasikan masih hidup. Kata kuncinya ada 3, tafwid, yakbalun niyabah, halul hayah. Kata kuncinya adalah at-tafwid, yakbalun niyabah, halul hayah. Ini kata kuncinya. Ya. Silahkan ditulis. Wakalah.
Bisa dibaca, ikhwah? Bisa dibaca? Nah, bagus tulisannya? Yang jelek angkat tangan. Angkat tangan yang jelek. Ayo. Harus bagus walaupun mukroh nggak apa-apa, sah ini mukroh. Mukroh sah ini. Ya. Yang penting antum balik akil, nggak ada ikhtiar di sini. Ya nggak Faras? Ya. Baik. Bisa dibaca ya. Tafwidu saksin li akhara amron yakbalun niyabata liyaf'alahu fi hali hayatihi. Kata kuncinya tafwid yakbalun niyabah fi halil hayah. Kata kuncinya. Ya. Kenapa kata kuncinya 3 ikhwah? Karena kalau tidak ada tafwid, ya nggak ada wakalah. Kenapa yakbalun niyabah? Karena ada hal-hal yang tidak bisa diwakilkan. Bagaimana surahnya kita jelaskan nanti, tetapi secara umum. Seperti ya, wudu, sholat, puasa, persaksian, ikrar. Nah, ini secara umum ini nggak bisa diwakilkan. Ibadat. Soal nanti zakat dalam pembagiannya boleh diwakilkan. Itu pengecualian. Puasa nggak boleh diwakilkan. Ya nanti ada qaul kalau meninggal anaknya mengqadha untuk orang tuanya, itu bukan dalam bab perwakilan. Perwakilan itu masih hidup, itu udah meninggal. Beda. Dalam hal hidup nggak boleh. Ya. Korban, pengecualian korban boleh diwakilkan dalam menyembelih, tapi tetap dalam niat nggak boleh diwakilkan, harus dia niat. Dalam nyembelihnya bisa diwakilkan, tapi niatnya harus dia, nggak boleh mewakilkan niat. Ya, tetap harus ada niat dari yang asli. Soal nanti yang menyembelihkan niat lagi itu boleh, nggak ada masalah, tapi dari awal intinya perkara ibadah itu asalnya nggak boleh diwakilkan. Wudu, sholat, puasa, persaksian, syahadat, ikrar, nanti akan kita jelaskan. Intinya tulis ini, 5 ini ya. Wudu, sholat, puasa, persaksian, ikrar, 5, ini tulis. Jadi, tidak semua bisa diwakilkan. Tidak semua bisa diwakilkan. Yang bisa diwakilkan apa? Lebih banyak. Muamalat, wali nikah, menjualkan, meminjamkan, menjaga, menjualkan, memberikan, menzakat, membayarkan zakat, membagikan warisan. Nah, itu semua boleh diwakilkan. Masih jalan nggak rekaman? Masih ya? Taib. Kenapa harus ada halul hayah? Karena kalau saya mengatakan gini, perhatikan ya, Bilal, tolong belikan saya telur ba'da asar atau sekarang. Ini saya pas nyuruh, eksekusinya pas saya masih hidup. Itu namanya wakalah. Tapi kalau saya bilang, Bilal, tolong belikan saya telur pas saya udah meninggal nanti, kasih ke fuqara. Itu wakalah juga, tapi eksekusinya setelah saya meninggal. Itu namanya adalah wisoyah. Al-wisoyah atau al-iso. Bukan wasiat loh. Wasiat ada bab sendiri. Bab wasiat ada sendiri. Bab wisoyah dan isok ada sendiri. Beda. Orang yang mendapatkan wasiat namanya al-musolahu. Tapi orang yang mendapatkan amanah wisoyah atau isok namanya al-wasi. Ini bab sendiri, beda dengan wasiat. Dibahas di Fathul Qorib ini. Berkahnya Fathul Qorib ini bab apapun dibahas ini, Masya Allah. Mukhtasar tapi bahas apapun, luar biasa. Jadi kalau tidak ada tafwid bukan wakalah. Kalau layak balu niyabah tidak terjadi wakalah, sendiri-sendiri haram diwakalahkan. Kalau ba'dal hayah itu jadinya wisoyah atau iso, bukan wakalah. Maka wakalah itu contohnya tadi, Bilal, tolong belikan sekarang telur. Nah, saya
namanya arkan ya, terakhir ya ini sebelum besok kita masuk ke kitab. Saya namanya al-muwakkil. Bilal namanya al-wakil. Pekerjaannya membeli telur namanya al-muwakkalu fihi. Belikan telur namanya sighah. Al-muwakkil, al-wakil, al-muwakkal fi as-sighah. Jadi itu ikhwah ya. Gambaran wakalah. Saya mensarankan antum baca ya. Baca kitabnya wakalah, penting sekali. Agak panjang sedikit, tetapi nanti ketika saya jelaskan biar lebih cepat. Masuknya lebih cepat. Ini baca ya. Definisi, kata kunci yang layak baluniyabah 5. Contohnya persaksian, iqrar, arkan. Ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong.